Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nenden Sri Rahayu, mahasiswa Magister Pendidikan Guru Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang telah disusun oleh saya sendiri, di mana modul ajar ini menggunakan pendekatan deep learning dan berdiferensiasi. Adapun modul yang saya buat yaitu modul ajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 dengan elemen menulis serta materi pokok yang diajarkan yaitu huruf tegak bersambung. Alokasi waktu dari modul pembelajaran ini yaitu 2 kali 35 menit. Di sini saya menuliskan profil lulusan, yaitu dari profil lulusan 8 dimensi, kemudian pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Begitupun saya juga menuliskan beberapa pertanyaan yang merujuk pada mindful learning, meaningful learning, serta joyful learning yang merupakan bagian dari pendekatan deep learning itu sendiri. Di sini contoh pertanyaan mindful learning yaitu bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ini biasa kita tanyakan di awal pembelajaran pada saat pembukaan. Kemudian untuk contoh pertanyaan meaningful learning yaitu apakah materi yang kalian pelajari hari ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya? Di sini bisa kita kaitkan dalam persepsi juga di pendahuluan. Kemudian contoh pertanyaan joyful learning-nya, apakah kamu senang, nyaman, dan merasa didukung di kelas hari ini? Seperti biasa, ada sarana dan prasarana, media, target peserta didik, jumlah peserta didik, model pembelajaran yang digunakan, kemudian metode pembelajaran dan pendekatan pembelajarannya. Untuk sarana dan prasarananya saya di sini menggunakan proyektor, laptop, PowerPoint, serta LKPD. Kemudian untuk target peserta didiknya, sebelumnya saya sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Namun di sini yang saya gunakan yaitu asesmen diagnostik kognitif, di mana dari hasil asesmennya di kelas 3 ini 7 orang anak belum mahir membaca dan menulis, sedangkan 21 orang lainnya sudah mahir membaca dan menulis. Untuk keseluruhan jumlah peserta didiknya itu ada 28 orang. Modul pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning, kemudian metode pembelajarannya yaitu menyimak, menulis, serta tanya jawab. Pendekatannya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan pembelajaran mendalam atau deep learning, serta pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana fokusnya terhadap dimensi konten. Jadi dalam modul ajar ini, yang saya bedakan antara kelas mahir dan belum mahir itu dalam kontennya. Deskripsi materinya yaitu menulis dengan huruf tegak bersambung, bermanfaat bagi kelenturan tangan, melatih kepekaan pada keindahan, melatih kedisiplinan, sekaligus mengasah kecerdasan. Capaian pembelajarannya, peserta didik terampil menulis kalimat dalam tulisan Latin dan tegak bersambung. Tujuan pembelajarannya di sini saya ada 2, yaitu yang pertama untuk kelompok belum mahir, yaitu peserta didik mengidentifikasi perbedaan bentuk huruf antara tulisan Latin dan tulisan tegak bersambung melalui kartu huruf dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik menggunakan teknik penulisan tegak bersambung pada kalimat sederhana melalui LKPD dengan rapi dan terbaca. Ini untuk kelompok mahir. Pemahaman bermaknanya di sini peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan bentuk huruf Latin dan tulisan tegak bersambung dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menggunakan teknik penulisan tegak bersambung dengan rapi dan terbaca. Pertanyaan pemantiknya di sini yang saya berikan yaitu yang pertama, menurut kalian apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Kemudian apakah kalian pernah melihat bentuk huruf-huruf tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan dasar sebagai pemantik. Kemudian di sini lanjut ke dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal berlangsung selama 10 menit. Seperti biasa dilakukan dengan diawali membaca basmalah ataupun doa bersama. Kemudian menanyakan kabar, dan mengajak siswa untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Selanjutnya melakukan apresiasi, kemudian kesepakatan kelas,
agar pembelajaran tetap kondusif. Kemudian supaya lebih semangat belajarnya, tidak lupa dengan ice breaking di awal, di mana ice breaking yang saya gunakan ini masih berhubungan dengan materinya, yaitu huruf tegak bersambung. Selanjutnya itu kegiatan inti, di mana di sini guru mengenalkan huruf tegak bersambung, guru mengenalkan manfaat dari materi huruf tegak bersambung, guru menjelaskan cara menulis huruf tegak bersambung, serta memberikan contoh. Nah, pada bagian ini guru yaitu melakukan ceramah dengan bantuan proyektor dan laptop dan yang lainnya. Kemudian di sini dalam pengorganisasian siswa ke dalam kelompok belajar, saya tidak melakukan kegiatan kerja kelompok untuk siswanya. Hanya saja mereka memang sudah dikelompokkan secara umum berdasarkan hasil asesmen diagnostik, di mana saya sudah tahu mana kelompok mahir membaca dan belum mahir membaca dan menulis. Kemudian saya juga setelah itu membagikan LKPD-nya yang berbeda kepada dua kelompok tersebut. Jadi di sini saya menggunakan dua LKPD untuk kelompok mahir dan kelompok belum mahir. Terus membimbing kegiatan pembelajaran, ya tentu saja guru membimbing kegiatan pembelajaran maupun kelompok mahir ataupun yang belum mahir. Di sini isi pembelajarannya, kelompok mahir berlatih membuat garis lengkung terlebih dahulu dengan berbagai variasi. Kemudian selanjutnya belajar menggunakan huruf tegak bersambung dan menulis beberapa kalimat melalui LKPD. Jadi sudah ada disediakan kalimatnya dalam LKPD. Kemudian siswa menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Sedangkan untuk kelompok belum mahir, itu yang pertama dilakukan belajar mengidentifikasi perbedaan huruf Latin dan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatih menulis huruf tegak bersambung dengan mengikuti garis putus-putus melalui LKPD atau biasa disebut dengan tracing line. Kemudian setelah itu, peserta didik dan guru melakukan kegiatan ice breaking 2 untuk tetap menjaga semangat belajar siswa. Setelah itu, guru melakukan evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi di sini saya menggunakan media word wall, web word wall ya, untuk mengevaluasi. Evaluasi diberikan berdasarkan tujuan pembelajaran kedua kelompok siswa. Jadi saya juga memberikan evaluasi yang berbeda untuk kedua kelompok tersebut. Kemudian, guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir yaitu penutup yang biasa diisi dengan refleksi, kemudian kesimpulan, serta motivasi pembelajaran. Di sini untuk asesmennya seperti biasa ada penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Untuk asesmen sikapnya atau afektif, di sini saya menggunakan lembar observasi, di mana indikator sikap yang diamati yaitu ketekunan atau ketelitian, kemudian kerapihan dan kebersihan, motivasi atau minat siswa, kemudian kemampuan menerima umpan balik. Cara penskorannya itu menggunakan skala Likert dari skor 4 sampai 1. Untuk asesmen pengetahuannya, di sini saya menggunakan media WordWall. Sama, kemudian untuk asesmen keterampilannya saya menggunakan lembar observasi, di mana aspek yang dinilai itu terkait kerapihan bentuk huruf, ukuran dan proporsinya, kelancaran sambungan, serta keterbacaan tulisan yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada juga lembar refleksi untuk guru dan lembar refleksi untuk peserta didik. Pengayaan yang akan dilakukan yaitu melakukan aktivitas pembelajaran yang mendorong kreativitas seperti mendesain dan menulis kartu ucapan menggunakan tulisan tegak sambung. Karena biasanya huruf tegak sambung ini digunakan untuk lettering atau tulisan-tulisan yang ada di undangan yang biasanya sangat terlihat indah.
Kemudian remedialnya, peserta didik yang masih belum menguasai materi pembelajaran hari ini akan mengulang kembali materi pembelajaran dengan metode pembelajaran yang berbeda lagi. Berikut di sini saya juga menyajikan bahan bacaan peserta didik mengenai huruf tegak bersambung. Selanjutnya di sini saya melampirkan LKPD yang akan saya gunakan. Nah, di mana ini LKPD yang pertama untuk kelompok mahir. Dan yang ini juga untuk kelompok mahir. Kemudian yang kedua ini yang akan dijadikan kartu kata untuk kelompok belum mahir, di mana siswa nanti akan menempelkan huruf tegak bersambung ini di samping huruf Latin pada LKPD yang disediakan. Kemudian ini yang keduanya yaitu tracing line alfabet kita sesuai huruf A sampai Z. Referensi yang saya gunakan yaitu dari buku Bahasa Indonesia kelas 3 Kurikulum Merdeka. Nah, mungkin itu saja hasil dari penyusunan modul ajar berdiferensiasi dan deep learning yang saya lakukan. Untuk diferensiasinya sendiri, di sini saya hanya melakukan diferensiasi konten ya. Untuk diferensiasi proses dan produknya tidak saya lakukan. Untuk pendekatan deep learning-nya sendiri, tadi di sini ada pada bagian pembukaan, yaitu adanya pertanyaan-pertanyaan yang mindful learning atau berkesadaran, serta ada juga pada bagian refleksi, itu merupakan bagian dari pembelajaran berkesadaran. Kemudian yang untuk meaningful learning-nya di sini saya tadi akan menjelaskan manfaat dari huruf tegak bersambung ini. Ya, kemudian peserta didik juga belajar untuk menggunakan huruf tegak bersambung ini untuk membuat beberapa kalimat. Kemudian untuk joyful learning-nya di sini guru menyisipkan beberapa ice breaking agar peserta didik tetap merasa senang dan nyaman saat kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya memohon masukan, kritik, dan saran dari Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian untuk perbaikan modul ajar ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.